Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai perancangan sistem pemesanan restoran digital untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah analisis dan desain berorientasi objek. Kita lanjut aja. Jadi terdapat anggota pada kelompok ketiga. Yang pertama terdapat Mikhail Ivan Wong dengan NPM 2410631170032. Selanjutnya terdapat Adli Wijaya dengan NPM 2410631170004. Selanjutnya ada saya sendiri yaitu Cakra Mukti Hasibuan dengan NPM 2410631170062. Dan anggota terakhir kita yaitu Nafan Hakiki dengan NPM 2406311700095. Oke, kita masuk aja selanjutnya. Kita akan masuk ke pendahuluan dan latar belakang dari penelitian kita. Terdapat 4 latar belakang yang mendasari penelitian kita. Yang pertama adalah masalah dalam metode pemesanan manual. Dalam masalah metode pemesanan manual ini dirincikan ke 4 poin. Yang pertama, antrian panjang dan waktu tunggu tidak efisien bagi pelanggan. Yang kedua, akses terbatas terhadap informasi menu real time. Yang ketiga, proses kesalahan pencatatan, pemesanan, dan pembayaran. Dan yang terakhir, opsi terfragmentasi dan komunikasi internal kurang efektif. Selanjutnya, eh, ketidakefisienan dan resiko di sektor kuliner UMKM. Terdapat 4 poin juga. Yang pertama ada ketergantungan tinggi terhadap perubahan pasar dan ekonomi konsumen. Yang kedua, kesulitan pengelolaan inventaris, stok, dan menu. Dan yang ketiga, tantangan dalam membuat estimasi jangkauan pemasaran. Dan yang terakhir, keterbatasan akses terhadap data historis untuk evaluasi. Nah, latar belakang yang ketiga yaitu kebutuhan transformasi digital. Terdapat 4 poin juga. Yang pertama, adopsi teknologi digital semakin masif di berbagai sektor. Yang kedua, pemanfaatan penetrasi smartphone semakin untuk sistem bisnis. Yang ketiga, penyederhanaan proses pemesanan dan transaksi. Dan yang terakhir, implementasi secara klasik digital terintegrasi. Nah, latar belakang yang terakhir untuk penelitian kita yaitu manfaat sistem digital dan analisis data. Terdapat 4 poin utama juga. Yang pertama ada peningkatan efisiensi operasional dan pendapatan. Yang kedua ada kontrol inventory akurat dan manajemen stok real time. Yang ketiga ada pemantauan kualitas layanan dan optimasi pengiriman. Dan yang terakhir laporan komprehensif untuk keputusan berbasis data. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Terdapat 3 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengidentifikasi peran pengguna. Sini kita bisa lihat terdapat 3 peran pengguna. Yang pertama terdapat kasir, bertanggung jawab mengelola pesanan, pembayaran, dan transaksi harian. Yang kedua ada pengguna admin, mengawasi, mengkonfigurasi sistem, pembaruan menu, dan akun pengguna. Dan yang ketiga, pemilik, fokus pada keputusan strategis, analisis kinerja, dan kesehatan finansial bisnis sebagai analisis stakeholder. Tujuan yang kedua yaitu rancangan sistem digital. Terdapat 4 poin. Yang pertama, menciptakan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Yang kedua, menyesuaikan fitur untuk UMKM kuliner kebutuhan spesifik. Yang ketiga, memastikan manajemen data yang efisien untuk mengurangi error. Dan yang terakhir, mengutamakan mobile first untuk desain aksesibilitas fokus UMKM. Dan yang tujuan penelitian kita yang terakhir yaitu pemodelan sistem atau WML. Terdapat 3 yang kita bisa lihat. Yang pertama ada use case diagram, memvisualisasikan interaksi fungsional antar aktor atau pengguna dengan sistem. Yang kedua, activity diagram, menggambarkan alur kerja proses bisnis secara rinci dari awal hingga akhir. Dan tujuannya untuk memberikan cetak biru yang jelas untuk pengembangan sistem yang terstruktur. Ini struktur dan alur kerja. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mikhail Ivan Wong.
Oke, di sini saya akan menjelaskan pengguna sasaran dan aktornya. Yang pertama yaitu bisnis sasaran, sektor kuliner UMKM. Di sini ada dinamika dan potensi tingginya, yaitu sektor dinamis dengan potensi ekspansi pasar global. Lalu yang kedua ada tantangan operasional, yaitu sistem manual menyebabkan antrean dan waktu tunggu lama. Lalu yang ketiga ada solusi digitalisasi, adopsi sistem digital krusial untuk efisiensi dan pengalaman pelanggan. Lalu yang keempatnya ada dampak platform online, integrasi dengan GoFood atau GrabFood meningkatkan penjualan. Nah, lalu di sini ada aktor-aktornya. Pertama ada aktor admin. Aktor admin ini bisa mengelola data restoran, data pengguna, dan tiket dukungan. Lalu bisa memperbarui menu, inventaris, penjualan, dan pesanan. Yang selanjutnya ada membuat dan menganalisis laporan untuk keputusan strategis. Lalu yang kedua ada aktor kasir. Nah, aktor kasir ini bisa memproses pembayaran melalui tunai atau digital dan mengelola diskon. Yang keduanya yaitu memasukkan rincian pesanan ke dalam sistem POS. Lalu yang ketiga, memastikan semua transaksi tercatat dengan benar. Nah, selanjutnya ada aktor yang ketiga yaitu aktor pemilik usaha. Di sini bertanggung jawab atas arah strategis bisnis, mendaftarkan dan memelihara informasi. Lalu ada selanjutnya ada mengawasi operasional dan mendorong inovasi teknologi. Nah, selanjutnya di sini ada pemodelan sistem use case diagram. Di sini ada gambaran umum aktor dan fungsi sistem. Diagram use case memvisualisasikan interaksi antara pengguna atau aktor dan sistem, menangkap persyaratan fungsional dari perspektif pengguna. Untuk UMKM kuliner, ini memetakan peran seperti admin, pemilik, dan kasir dalam mengelola operasi digital dari login hingga pelaporan. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke aktor admin. Di sini aktor admin melakukan login dan verifikasi. Jadi semua aktor harus melakukan login dan verifikasi. Nah, akses aman ke sistem. Lalu manajemen menu. Nah, di sini admin bisa membuat, mengubah, dan menghapus item dan kategori menu. Jadi admin ini bisa update dan delete menu gitu ya. Lalu di sini ada manajemen promosi, mengelola diskon dan voucher digital. Lalu selanjutnya ada manajemen pengguna, mengelola akun dan hak akses staf lain. Jadi hak akses dari staf aktor kasir dan pemilik usaha, jadi nanti bisa sama si admin. Kayak si kasir bisa masuk kemana aja, nanti pemilik usaha bisa masuk kemana aja, nanti itu bisa dikelola oleh si admin tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke aktor kasir, login dan verifikasi. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, di sini semua aktor harus login dan verifikasi akun dulu. Selanjutnya bisa input pesanan. Nah, sebagai kasir kan pasti bisa input pesanan, bisa menerima dan memasukkan pesanan pelanggan. Oke, selanjutnya proses pembayaran, menangani pembayaran tunai, non tunai, dan QRIS. Nah, untuk memudahkan pembayaran juga kami memasukkan QRIS gitu kan. Lalu ada cetak struk, mencetak bukti transaksi untuk pelanggan dan dapur. Maksud dapur ini kayak apa namanya? Uh, jadi nanti si struk itu bisa dikasih ke dapur pesanannya apa saja gitu. Oke, selanjutnya pemilik usaha, login dan verifikasi seperti biasa. Login dan verifikasi, akses ke dashboard utama bisnis. Lalu si pemilik usaha ini atau owner lah, si ownernya bisa mengakses riwayat penjualan, jadi memantau laporan penjualan harian atau bulanan. Manajemen keuangan memantau riwayat transaksi dan arus kas. Nah, jadi bisa memantau semuanya, apakah ada yang kurang, atau di sini memantau penjualan apakah ini di bulan ini yang paling laku apa aja gitu. Lalu pemantauan inventaris, mengawasi dan mengelola stok bahan baku. Jadi bukan cuma bukan cuma dapur aja yang mengawasi mengelola stok bahan baku, jadi si pemilik usahanya juga bisa memantau.
Oke, mungkin cukup segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemesanan digital untuk restoran. Yang mana di sini ada beberapa aktor, yaitu ada admin, pemilik restoran, dan kasir. Nah, sebelum masing-masing di antara mereka untuk dapat menggunakan hak aksesnya, mereka akan diminta untuk menginputkan terlebih dahulu verifikasi username dan password, yang mana sebelum mereka masuk ke menu-menu yang ada, mereka akan diminta untuk login terlebih dahulu, yang mana login ini berfungsi untuk melihat role base mereka, apakah ia admin, pemilik restoran, ataupun kasir. Jikalau dia admin, memasuki login admin lalu telah memverifikasi username dan password dan berhasil untuk login, dia dapat untuk mengakses input menu dan harga, yang mana dia bisa meng-create atau update ataupun delete menu-menu dan harga yang ada di dalam sistem pemesanan digital untuk restorannya. Lalu untuk pemilik restoran sendiri sama seperti admin, harus login terlebih dahulu. Jika telah login dan diverifikasi username dan passwordnya dan ditentukan role base-nya itu apa maka dia akan masuk kepada riwayat penjualan, yang mana riwayat penjualan ini dia akan mengetahui riwayat-riwayat menu yang sering dibeli atau menu-menu spesial ataupun menu-menu yang best seller di restorannya. Lalu untuk kasir sendiri sama seperti admin dan pemilik restoran, ia akan diminta terlebih dahulu untuk login kepada sistem dan diverifikasi username dan passwordnya. Jika telah login, maka ia memiliki hak akses, yaitu menginput nomor meja, input pesanan pelanggan, serta mencetak struknya. Begitu untuk role base kasir. Demikian sistem pemesanan untuk use case diagram sistem pemesanan digital untuk restoran. Lalu selanjutnya, di sini ada pemodelan sistem, yang mana pemodelan sistem ini mencakup, yaitu yang pertama alur utama sistem, yang mana dimulai saat pengguna mengakses sistem melakukan login hingga proses logout, menciptakan alur kerja yang lengkap dari awal hingga akhir. Ini untuk alurnya sendiri itu terdapat seperti ini, yang nanti akan saya jelaskan secara detail. Lalu untuk jalur berbasis perannya atau role base-nya digunakan swim lanes yang memisahkan tugas antara admin, kasir, dan pemilik restoran, yang mana admin itu dapat memanajemen untuk menunya, kasir dapat input pesanan, pembayaran via QRIS atau GoPay dan lain-lainnya, serta mencetak struk seperti yang tadi telah dijelaskan. Dan untuk pemilik restoran sendiri, dia dapat mengakses riwayat penjualan, yang mana dari riwayat penjualan tersebut dapat menganalisis laporan penjualan yang terjadi di restorannya. Lalu yang berikutnya itu ada proses sistem otomatis, yang mana LAN system secara otomatis menangani verifikasi kredensial dan mengarahkan pengguna ke fungsi yang sesuai dengan hak aksesnya, entah itu kasir, admin, ataupun pemilik usaha. Sistem itu bakalan masuk ke sistem, bakalan membedakan antara hak akses admin, kasir, ataupun pemilik usaha tersebut. Lalu yang terakhir itu ada integrasi alur kerja. Semua jalur aktivitas yang berbeda disatukan kembali atau sebelum pengguna mengakhiri sesi, memastikan alur keluar kohesif. Nah, di sini bakalan masuk ke dalam sistem logout di yang terakhir. Untuk sistem diagram activity-nya sendiri, di sini user yang pertama masuk ke dalam sistem, membuka sistem pemesanan, menampilkan halaman login. Lalu setelah menampilkan halaman login, user melakukan input username dan password. Setelah masuk ke username dan password, sistem akan mengecek kesesuaian username dan password. Jika sesuai, maka dia akan masuk ke dalam sistem yang ada atau menu-menu yang role hak aksesnya guna dapatkan, entah itu admin, kasir, ataupun pemilik usaha. Jika tidak sesuai, maka
akan menampilkan pesan kesalahan username ataupun password. Lalu kembali lagi ke dalam menampilkan halaman login. Lalu kita masuk dulu ke dalam halaman login admin. Di sini jika user itu adalah admin, ia akan menampilkan halaman utama admin. Lalu admin itu dapat mengubah data menu, entah itu menginputkan menu ataupun menghapus menu yang ada, ataupun mengedit harga menu dan lain sebagainya. Lalu jika setelah selesai, maka admin akan logout di sini. Setelah logout, dia akan masuk ke dalam satu sistem antara kasir dan pemilik usaha dan masuk ke dalam pesan berhasil logout. Lalu selanjutnya untuk kasir sendiri, jika kasir itu menampilkan halaman utama kasir yang mana akan masuk ke dalam menu kasir itu menginput nomor meja dan pesanan pelanggan. Di sini hak akses kasir itu penuh terhadap pemesanan dari pelanggan ataupun mencetak struk. Tetapi kasir tidak dapat mengubah data menu yang ada. Begitu. Lalu jika telah selesai, maka akan logout dan masuk ke dalam menu logout yang berbarengan antara admin dan pemilik usaha, dan sama juga seperti admin sebelumnya akan menampilkan pesan berhasil logout. Lalu di yang terakhir itu ada role base dalam sistem ini, yaitu pemilik usaha. Yang mana pemilik usaha itu yang pertama dia akan menampilkan halaman utama pemilik usaha. Jika telah masuk ke dalam halaman utamanya, akan masuk menampilkan riwayat penjualan sebagaimana hak akses si pemilik usaha tersebut. Setelah masuk ke dalam menampilkan riwayat penjualan, dan jika ingin logout, maka akan masuk ke dalam halaman logout seperti kasir dan admin sebelumnya, dan sistem akan menampilkan pesan berhasil logout. Baik, begitulah penjelasan terkait pemodelan sistem diagram activity. Untuk selanjutnya ini hasil akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih kepada Nafhan. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan mengenai hasil dari perancangan sistem aplikasi kami. Nah, hasil yang pertama yaitu bahwa perancangan sistem aplikasi kami itu berhasil memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, dimana ini udah berhasil buat memenuhi untuk memfasilitasi interaksi lancar antar pengguna, memenuhi semua kebutuhan operasional secara efektif. Nah, untuk hasil kedua yaitu efisiensi operasional dan pengurangan kesalahan, di mana ini berhasil mengurangi waktu tunggu dan kesalahan serta meningkatkan efisiensi dan akurasi operasional. Dan yang hasil yang terakhir ketiga yaitu peningkatan kepuasan pelanggan. Antar muka yang intuitif dan proses yang mudah berhasil meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Oke. Di sini ada selanjutnya kesimpulan dan saran pengembangan. Untuk kesimpulannya, proyek kami itu berhasil merancang konsep sistem pemesanan digital yang mengakomodasi kebutuhan admin, kasir, dan pemilik usaha. Nah, selanjutnya rancangan kami itu juga berhasil menghasilkan alur proses yang jelas dan terstruktur menggunakan UML, use case, dan activity diagram. Nah, selanjutnya sistem ini juga berpotensi meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan kesalahan, dan mempercepat pelayanan restoran. Oke, di sini selanjutnya untuk saran pengembangan. Nah, saran pengembangan di sini sebaiknya untuk tahap selanjutnya itu mengimplementasikan rancangan ini ke sistem yang lebih nyata. Misalnya seperti dibuat dalam bentuk aplikasi mobile atau mungkin website gitu, atau mungkin juga desktop buat laptop, buat PC. Nah, selanjutnya ada melakukan integrasi dengan metode pembayaran digital, yang misalnya seperti menggunakan QRIS atau mungkin Shopee dan ShopeePay dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengujian langsung di lapangan untuk mengevaluasi efektivitas dan keandalan sistem. Nah, misalnya ada sebuah kesalahan yang tidak termasuk di dalam perancangan. Jadi dalam implementasi nyatanya itu ada kesalahan yang baru dan bisa diperbaharui. Seperti itu. Oke, baik. Ada penutup di sini, ada sebuah kutipan yang dimana digitalisasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang efisiensi dan pengalaman pelanggan.
Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Saya perwakilannya. Izin pamit mengundurkan diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.